Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar dengan saya. Yuk belajar tematik semakin asik bersama Pak Mahfud. Nah, untuk kali ini kita nanti akan belajar pada kelas 6 SD dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang pertama. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar 3 pokok pelajaran ya, yaitu menentukan informasi ide pokok, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif, dan menemukan persamaan perbedaan karakteristik dua negara Asia. Nah, pada pembelajaran 1 ini akan termuat 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah IPS, dan yang terakhir adalah IPA. Dan untuk tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, sobat belajar, mari kita mulai ya untuk pembelajaran tematik hari ini. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa? Padi. Betul, yang kedua adalah gambar jagung, yang ketiga adalah gambar tanaman singkong. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Terus kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan kalian? Kemudian apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Ayo kita berdiskusi. Nah, amatilah gambar di samping, kemudian buatlah 2 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut, dan mintalah orang di sekitarmu untuk menjawabmu, lalu berdiskusilah. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang gambar tersebut, ya, Pak Guru akan memberi penguatan tentang gambar tadi. Yang pertama, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia itu antara lain sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin, sebagai sumber oksigen, pengikat air tanah, dan peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Kemudian yang nomor 5, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sungguh sangat tidak bisa dibayangkan ya sobat belajar jika tidak ada tumbuhan di bumi ini. Nah, kemudian ayo membaca pada teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai membiakkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar.
3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berubah sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian buah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Sobat belajar bisa melihat gambar di bawah itu ya, pembuahan itu seperti itu. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung. Nah, setelah sobat belajar membaca teks bacaan tadi, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ya, kalian bisa mengisi diagram sebagai berikut, juga terdapat di buku siswa tema 1 halaman 4. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian buah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ayo kita amati dulu bagian-bagian bunga. Tentu kalian masih ingat ya. Yang pertama adalah itu bagian kelopak. Yang ditunjukkan nomor 2 adalah kepala sari. Yang nomor 3 itu adalah tangkai sari. Terus yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah kepala putik. Kemudian ada tangkai putik. Yang nomor 6 adalah bakal biji bunga. Kemudian yang paling bawah itu adalah tangkai bunga. Kemudian nomor 8 dasar bunga. Terus yang terakhir adalah namanya kelopak. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga yang indah hanya tumbuh di Indonesia. Saya ulangi, bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun mempunyai bunga-bunga yang cantik ya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga kembang sepatu bisa tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di
Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Nah, perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga kamboja bisa kita temukan di Indonesia dan negara Laos. Di negara tersebut, bunga digunakan untuk dekorasi atau bisa dengan sebagai upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, sobat belajar, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut ke-10 negara ASEAN. Nah, itu ada peta dan lambang ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau juga disebut dengan Perbara, yakni Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh 5 orang menteri luar negeri, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Oman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang terakhir yaitu S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, mari kita mempelajari kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, kita akan mengetahui kehidupan sosial di Brunei Darussalam. Ya, benderanya itu seperti di gambar. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awak Alang Petatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Sangat sopan sekali ya, sobat belajar. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengetahui tentang negara Malaysia. Benderanya adalah seperti di gambar. Patung Dewa Marungga seperti di gambar itu merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama George Town, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. George Town adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Kemudian yang berikutnya, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Adapun ada 8 dialek utama yang digunakan, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocos, Hiligaynon atau Ilangu, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinan. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua.
Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kemudian yang berikutnya pada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Kemudian negara berikutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya disebut longyi, mirip sarung di Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Kemudian negara berikutnya adalah Vietnam. Benderanya ada bintang 1 besar itu. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkungan matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makanan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kemudian yang berikutnya ada negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan memuji patung-patung Buddha. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kemudian yang berikutnya adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya di negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam. Ramaken adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Sungguh menarik ya kehidupan sosial penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak tentang negara ASEAN. Nah, sekarang kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat,
Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Kemudian wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan yang berbentuk semenanjung, yang kedua adalah daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Nah, sobat belajar, apa saja yang telah kita pelajari hari ini ya? Nah, yuk kita ingat-ingat lagi. Yang pertama adalah hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Yang kedua, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Kemudian yang terakhir, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau juga disebut Perbara, ya, yang didirikan di Thailand atau Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh 5 orang menteri luar negeri. Nah, sobat belajar, demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.